Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Kantor Bapeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan hangus terbakar. Meningkatnya kasus COVID-19 di Kabupaten Banjar membuat rumah karantina Sultan Sulaiman penuh. Seekor bekantan masuk ke permukiman warga dan terjebak di dalam masjid. Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan HSS terbakar pada Jumat malam lalu. Kobaran api disertai asap pekat membumbung tinggi di kawasan Jenderal Sudirman, Desa Tibung Raya, Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 20.15 WITA tersebut menghanguskan bangunan di lantai 2 kantor Bapeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Hulu Sungai Selatan Nur Abdi mengatakan kebakaran kantor Bapeda mengakibatkan kerugian miliaran rupiah. Jadi setelah dilakukan pemadaman oleh Satpol PP dan Damkar beserta relawan kerukunan pemadam kebakaran Kabupaten Sungai Selatan, api dapat dipadamkan di dilakukan pendinginan itu kurang lebih makan waktu kurang lebih 2 jam. Untuk penyebab kebakaran tersebut ini dalam penanganan pihak yang berwajib. Sedangkan untuk kerugian itu yang meliputi fisik bangunan, mebel air dan perangkatan komputer server yang berada di kantor tersebut itu kemungkinan mencapai angka miliaran rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sedangkan penyebab kebakaran masih diselidiki kepolisian. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Meningkatnya kasus COVID-19 di Kabupaten Banjar membuat rumah karantina Sultan Sulaiman di kawasan Ahmad Yani kilometer 35 Martapura penuh. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Dr. Diaudit saat ditemui akhir pekan lalu mengatakan rumah karantina Sultan Sulaiman Martapura yang mampu menampung 32 pasien COVID-19 kini sudah penuh. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Banjar belum bisa menyiapkan rumah karantina lain karena terkendala biaya dan tenaga kesehatan. Jika ada penambahan pasien COVID-19 baru, maka pasien tersebut akan dikarantina di Balai Pelatihan Kesehatan Bapelkes Kalsel. Belum, kita masih memakai cuma itu, belum ada karena untuk membuka tempat yang lain itu banyak pertimbangan, salah satunya selain biaya juga ketenagaan. Di saat ini kita masih bekerja sama dengan Bapelkes. Jadi contoh tadi ada lagi yang mau masuk, kita arahkan ke karantinanya punya provinsi di Bapelkes Banjarbaru. Kebetulan kan tidak terlalu jauh juga letaknya. Kalau untuk angka kasus COVID sendiri Pak di Kota Banjar seperti apa nih Pak gambarnya pada saat ini Pak? Angkanya kemarin tiap hari ya ternyata 100, tapi ini sudah mulai menurun, tapi masih banyak dibandingkan biasanya. Kita saat ini penambahannya ada 40-30 seharinya, tapi tidak lagi mencapai angka 100 di awal-awal meledaknya kasus COVID ini. Jadi angkanya saat ini sudah lebih 1.000 yang kasus aktifnya.
Dr. Diyaudin menambahkan saat ini jumlah orang yang terpapar penyakit COVID-19 di Kabupaten Banjar mencapai lebih dari 1.000. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bersama Kapolri Listio Sigit Prabowo melakukan kunjungan di Kalimantan Selatan pada akhir pekan lalu. Kedatangan kedua Jenderal Bintang 4 tersebut disambut oleh pejabat Gubernur Kalsel Safriza bersama jajaran Forkopimda Kalsel di Gedung Idham Khalid, Banjarbaru. Dalam kunjungan ini, Panglima TNI dan Kapolri mengecek penanganan COVID-19 di Kalsel dan memberi arahan kepada Forkopimda Kalsel agar selalu mengedukasi masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan. Selain itu, mereka juga mengenalkan aplikasi tracing digital bernama Silacak dan Inaris yang dinilai cukup efektif dalam penanganan kasus COVID-19. Sedangkan kasus konfirmasi yang kita laksanakan entry test, kalau mereka bergejala, maka dia akan dilaksanakan isoter selama 14 hari. Betul ya Pak Kadindes ya? Setelah itu exit testnya dilaksanakan dengan PCR atau antigen. Yang ketiga adalah kontak erat. Ini khusus kontak erat apabila kita menemukan kasus konfirmasi tadi 15 orang, tapi susah menjadi 15 orang. 5, 6, 7, 8 itu susah. Dari 6 itu biasanya susah. Loh, saya nggak apa-apa, kok saya nggak merasa ini harus ada komunikasi yang baik. Jadi harus ada bagaimana kita strategi komunikasi kepada mereka. Babinsa, Babin Kaptimas, termasuk bidang desa. Kepala Puskesmas. Untuk bisa membujuk mereka, karena mereka tidak merasa bahwa dia adalah mungkin membawa penyakit. Panglima TNI dan Kapolri juga menyerahkan bantuan kepada pemerintah Kalsel berupa 50 unit oksigen konsentrator dan sejumlah pelengkap alat pelindung diri atau APD. Dari Banjarbaru, Muhammad Lutfi Daran dan Aryadi Sukma melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Kantor Bapeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan hangus terbakar. Meningkatnya kasus COVID-19 di Kabupaten Banjar membuat rumah karantina Sultan Sulaiman penuh. Seekor bekantan masuk ke permukiman warga dan terjebak di dalam masjid. Seekor bekantan masuk ke pemukiman warga di Desa Sungai Bakung, Kabupaten Banjar pada Rabu sore lalu. Hewan primata itu terjebak di salah satu masjid, kemudian dievakuasi oleh tim penyelamat hewan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di markas BPBD Banjarmasin, hewan endemik khas Kalimantan itu pun diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Selatan untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Ada bekantan jantan yang memang dia faktor usia yang memisahkan diri dari kelompoknya. Kemudian ada tapi kebanyakan yang bekantan jantan yang kami evakuasi itu memang secara alami itu kalau karena dia itu berkelompok, siapa yang paling kuat dia tetap di situ. Nah, sementara yang kami dapatkan itu adalah bekantan jantan yang sudah tertinggikan atau sudah sebenarnya
usianya sudah tua, sudah tidak bisa ikut dalam kelompok itu, digantikan oleh pejantan muda yang lain yang lebih kuat. Itu yang beberapa yang kami evakuasi seperti itu kasusnya. Kalau yang ini kan di luar dari yang kebanyakan itu. Jadi ini anomali lah, ada bekantan betina yang evakuasi. Itu enggak ada. Di antara 5 itu terbanyak di daerah mana aja? Kebanyakan dari Kuala, Pak. Rencananya, bekantan tersebut akan dilepas liarkan ke habitat satwa bekantan kawasan konservasi Taman Wisata Alam Pulau Bakut, Kabupaten Barito Kuala. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Secara konsisten 5 pejabat kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD di lingkup pemerintah Kota Banjarmasin dilantik pada akhir pekan lalu. Pelantikan kelima kepala SKPD dilakukan oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina bertempat di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin. 5 pejabat kepala SKPD yang dilantik adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Satpol PP dan Damkar, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Dalam pelantikan ini, pejabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan dilantik secara daring karena sedang menjalani isolasi mandiri atau isoman. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, kepala daerah terpilih yang baru dilantik seharusnya tidak boleh melakukan pelantikan pejabat selama waktu 6 bulan. Namun, ia dibolehkan melantik pejabat kepala SKPD karena sudah mendapat izin dari Mendagri. Yang sangat penting untuk disampaikan adalah sesuai dengan komitmen pelayanan kita. Yaitu kalau bisa dipercepat, jangan diperlambat. Kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Kalau bisa selesai hari ini, jangan tunda sampai besok. Itu komitmen bersama. Kemudian ada komitmen fakta integritas mereka, melaksanakan tugas yang sebaik-baiknya. Apabila tidak tercapai, fakta integritas ini kan sekaligus sebagai surat pengunduran diri saya. Nah, kan gitu bahasanya, selaku pejabat yang dilantik. Ibnu Sina berharap kelima pejabat kepala SKPD yang baru dilantik bisa melaksanakan tugas dengan baik dan amanah. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Jabatan Kapolres Banjarbaru kini diduduki oleh AKBP Nur Hamid yang sebelumnya bertugas di Polres Kabupaten Balangan. Sedangkan pejabat Kapolres Banjarbaru yang lama AKBP Doni Hadisantoso dirotasi ke Polres Kabupaten Banjar. Pisah sambut Kapolres Banjarbaru digelar di Aula Gawi Sabarataan Balai Kota Banjarbaru pada akhir pekan lalu. Kegiatan pisah sambut dihadiri Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono, Sekda Banjarbaru Said Abdullah, dan Dim 1006 Banjar Letkol Infantri Imam Mukhtarom, dan Kepala Kejari Banjarbaru Andri Irawan. Kapolres Banjarbaru yang baru menjabat AKBP Nur Hamid mengatakan ia akan segera berkoordinasi dengan Forkopimda Banjarbaru tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4. Menurutnya, Polres Banjarbaru akan meningkatkan kegiatan operasi justisi agar masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan. Begitu juga kami dari kepolisian, insya Allah akan meningkatkan kegiatan kepolisian. Salah satunya adalah mungkin penyekatan, kegiatan justisi, dan memonitor, ya, membantu nakes memonitor kaitannya yang isoma agar betul-betul disiplin di dalam melakukan isolasi mandiri, sehingga nantinya klaster itu tidak menyebar, gitu ya. Dan saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Banjarbaru, kita harus sama-sama. Sedangkan mantan Kapolres Banjarbaru AKBP Doni Hadisantoso menyatakan selama ia bertugas di Banjarbaru, hal yang paling berkesan adalah kekompakan Forkopimda Banjarbaru dalam menghadapi berbagai permasalahan, diantaranya seperti pandemi COVID-19. Baik, yang sangat berkesan selama kami menjabat menjadi Kapolres Banjarbaru adalah kekompakan Forkopimda kami, sehingga bahu-membahu dalam menghadapi tantangan
di mana tantangan tersebut sangat luar biasa, yaitu pandemi COVID. Walaupun memang saat ini Banjarbaru masuk level 4, kami karena saya pindah ke Kabupaten Banjar, maka kami akan bahu-membahu membangun koordinasi antara wilayah Banjar dan wilayah Banjarbaru, sehingga nanti sama-sama biar dapat menekan laju pertumbuhan COVID di kedua wilayah tersebut. Di sisi lain, Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono mengucapkan selamat datang kepada pejabat Kapolres Banjarbaru yang baru. Selain itu, ia juga mengapresiasi kinerja pejabat Kapolres Banjarbaru yang lama. Terbangun pemerintah kota dengan Forkopimda, artinya di dalam kegiatan, diskusi-diskusi, termasuk support untuk penanganan COVID-19 khususnya di Kota Banjarbaru ini sangat baik sekali. Dan harapan kami dengan acara bisa sambut ini dengan Kapolres yang baru, Bapak AKBP Nur Kamid, juga bisa melanjutkan yang sudah terjalin dengan baik ini. Mudah-mudahan cepat menyesuaikan support juga untuk pemerintah kota. Wartono berharap pejabat baru Kapolres Banjarbaru bisa segera menyesuaikan diri dan bersinergi bersama Forkopimda Banjarbaru. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Kantor Bapeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan hangus terbakar. Meningkatnya kasus COVID-19 di Kabupaten Banjar membuat rumah karantina Sultan Sulaiman penuh. Seekor bekantan masuk ke permukiman warga dan terjebak di dalam masjid. Pemerintah Kota Banjarmasin bersama tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga TPPKK menyalurkan bantuan untuk warga yang menjalani isolasi mandiri atau isoman. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina bersama Ketua TPPKK Banjarmasin Siti Wasilah menyalurkan langsung bantuan berupa sembako dan makanan siap saji ke sejumlah rumah warga isoman di kawasan Banjarmasin Timur pada akhir pekan lalu. Selain memberikan bantuan, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyempatkan berbincang dengan warga yang isoman untuk menanyakan kondisi warga tersebut. Menurut Ibnu Sina, bantuan untuk warga isoman ini adalah bantuan dari TPPKK Kota Banjarmasin bekerja sama dengan sejumlah UMKM. Yang ada di Kelurahan Wanuanyar, ada 2 yang didatangi tadi. Rata-rata mereka sudah isolasi mandiri, ada yang 12 hari, kemudian ada yang sudah 20 hari. Keluarga, ya warga di sini juga membantu sebetulnya, tapi paling tidak perhatian kita untuk warga yang isolasi mandiri supaya menyelesaikan, dan mudah-mudahan karena puskesmas bisa langsung mendatangi lagi atau dia langsung ke puskesmas untuk melihat mengecek kesehatannya, termasuk juga hasil swab. Ibnu Sina menambahkan, di tengah situasi ini warga isoman harus dibantu agar mereka tetap berada di rumah sehingga penularan COVID-19 bisa ditekan. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Daran dan Fudail melaporkan. Dinas Sosial Kota Banjarbaru membuka posko peduli warga isoman untuk menyiapkan konsumsi bagi warga Banjarbaru yang sedang menjalani isolasi mandiri atau isoman.
Puluhan relawan dari Dinas Sosial Tagana dan PMI Banjarbaru akhir pekan lalu bergotong royong menyiapkan ratusan konsumsi untuk warga isoman. Kepala Dinas Sosial Banjarbaru Rohiyat Riyadi mengatakan bantuan konsumsi untuk warga isoman berjumlah 566 akan disalurkan ke 8 kelurahan. Menurutnya, bantuan konsumsi ini akan disalurkan setiap hari selama 10 hari sejak diterapkannya PPKM level 4 periode kedua. Ya, dari kami dari Dinas Sosial untuk menanggulangi kepada saudara-saudara kita yang isoman, kami akan mendirikan dapur umum yang akan kami selenggarakan itu mulai tanggal 4 sampai 10 hari ke depan, tanggal 14, yaitu berupa permakanan. Permakanan yang akan kita sebarkan kepada saudara-saudara kita yang ada di 20 kelurahan, yang mana informasi ini kami dapatkan nanti berkoordinasi dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan juga kepada posko-posko yang ada di Kota Banjarbaru. 566 konsumsi untuk warga isoman akan disalurkan ke setiap posko kelurahan. Kemudian, pihak posko kelurahanlah yang akan mengantarkan ke setiap rumah warga isoman. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Direktorat Pengamanan Objek Vital Pamofpit Polda Kalimantan Selatan memberi penghargaan kepada tim Satgas Peti PT Antang Gunung Meratus AGM pada akhir pekan lalu. Penyerahan penghargaan kepada tim Satgas Pencegahan Pertambangan Tanpa Izin atau Peti PT AGM dilakukan oleh Direktur Pamofpit Polda Kalsel Kombes Pol Zulkifli Ismail. Direktur Pamofpit Polda Kalsel Kombes Pol Zulkifli Ismail mengatakan penghargaan diberikan kepada 6 anggota tim Satgas Peti PT AGM yang dinilai berhasil mencegah aktivitas peti di lahan pertambangan yang masuk konsesi PT AGM. Selanjutnya nanti kita akan maintenance bersama-sama, bekerja sama dengan internal perusahaan Antang untuk sama-sama membantu tugas-tugas pengamanan sehingga bisa kita pelihara situasi yang ada saat ini. Apakah ini yang pertama dan diberikan penghargaan sendiri? Saya kira seperti itu. Pertama. Yang di Kalsel ini yang pertama kan? Yang di Kalsel tugas pengamanan ini ya tugas yang pertama kita berikan. Ya. Tidak seperti itu, tidak pilot project, tapi ini sebagai wujud karena kerjasama ini baru beberapa perusahaan yang kita lakukan, dan kebetulan di Antang ini polanya sudah kita susun sedemikian rupa sehingga berhasil. Kami juga melihat koordinasi yang dilakukan di Kepala Tim Satgas Peti PT AGM Jeffrey Susanto mengatakan pihaknya merasa sangat bersyukur dan berterima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Pamofpit Polda Kalsel. Siapa yang akan keluarkan ini surat-surat segala dokumentasinya ini sehingga peti ini kemarin ini bisa subur. Jadi bukan hanya peti saja nanti akan kita cari. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya peti ini adalah terbelakangnya gitu kok Pak? Iya, kira-kira seperti itulah. Saya pikir semua tahulah ini kan. Siapalah yang berani taruh alat segitu besar tanpa ada koordinasi yang baik lah. Ya kita senang lah sudah dibantu dengan Pamofpit, teman-teman media, wartawan, semua dah. Polhut kita kan semua punya elemen untuk menjadi satu memberantas peti. Jeffrey Susanto menambahkan dengan adanya penghargaan ini, pihaknya akan lebih giat lagi melakukan pengawasan dan pencegahan aktivitas peti. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Kantor Bapeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan hangus terbakar.
Meningkatnya kasus COVID-19 di Kabupaten Banjar membuat rumah karantina Sultan Sulaiman penuh. Seekor bekantan masuk ke permukiman warga dan terjebak di dalam masjid. Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan HSS terbakar pada Jumat malam lalu. Kobaran api disertai asap pekat membumbung tinggi di kawasan Jenderal Sudirman, Desa Tibung Raya, Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 20.15 WITA tersebut menghanguskan bangunan di lantai 2 kantor Bapeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Hulu Sungai Selatan Nur Abdi mengatakan kebakaran kantor Bapeda mengakibatkan kerugian miliaran rupiah. Jadi setelah dilakukan pemadaman oleh Satpol PP dan Damkar beserta relawan kerukunan pemadam kebakaran Kabupaten Sungai Selatan, api dapat dipadamkan, dilakukan pendinginan itu kurang lebih makan waktu kurang lebih 2 jam. Untuk penyebab kebakaran tersebut ini dalam penanganan pihak yang berwajib. Sedangkan untuk kerugian itu yang meliputi fisik bangunan, mebel air dan perangkatan komputer sudah server yang berada di kantor tersebut itu kemungkinan mencapai angka miliaran rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sedangkan penyebab kebakaran masih diselidiki kepolisian. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Meningkatnya kasus COVID-19 di Kabupaten Banjar membuat rumah karantina Sultan Sulaiman di kawasan Ahmad Yani kilometer 35 Martapura penuh. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Dr. Diaudit saat ditemui akhir pekan lalu mengatakan rumah karantina Sultan Sulaiman Martapura yang mampu menampung 32 pasien COVID-19 kini sudah penuh. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Banjar belum bisa menyiapkan rumah karantina lain karena terkendala biaya dan tenaga kesehatan. Jika ada penambahan pasien COVID-19 baru, maka pasien tersebut akan dikarantina di Balai Pelatihan Kesehatan Bapelkes Kalsel. Belum, kita masih memakai cuma itu, belum ada karena untuk membuka tempat yang lain itu banyak pertimbangan, salah satunya selain biaya juga ketenagaan. Di saat ini kita masih bekerja sama dengan Bapelkes. Jadi contoh tadi ada lagi yang mau masuk, kita arahkan ke karantinanya punya provinsi di Bapelkes Banjarbaru. Kebetulan kan tidak terlalu jauh juga letaknya. Kalau untuk angka kasus COVID sendiri Pak di Kabupaten Banjar seperti apa nih Pak gambarnya pada saat ini? Angkanya kemarin tiap hari ternyata 100, tapi ini sudah mulai menurun, tapi masih banyak dibandingkan biasanya. Kita saat ini penambahannya ada 40-30 seharinya, tapi tidak lagi mencapai angka 100 di awal-awal meledaknya kasus COVID ini. Jadi angkanya saat ini sudah lebih 1000 yang kasus aktifnya. Dr. Diaudin menambahkan saat ini jumlah orang yang terpapar penyakit COVID-19 di Kabupaten Banjar mencapai lebih dari 1000. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyoto bersama Kapolri Listio Sigit Prabowo melakukan kunjungan di Kalimantan Selatan pada akhir pekan lalu.
Kedatangan kedua Jenderal Bintang 4 tersebut disambut oleh pejabat Gubernur Kalsel Safrizal bersama jajaran Forkopimda Kalsel di Gedung Idham Khalid, Banjarbaru. Dalam kunjungan ini, Panglima TNI dan Kapolri mengecek penanganan COVID-19 di Kalsel dan memberi arahan kepada Forkopimda Kalsel agar selalu mengedukasi masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan. Selain itu, mereka juga mengenalkan aplikasi tracing digital bernama Silacak dan Inaris yang dinilai cukup efektif dalam penanganan kasus COVID-19. Sedangkan kasus konfirmasi yang kita laksanakan entry test, kalau mereka bergejala, maka dia akan dilaksanakan isoter selama 14 hari. Betul ya Pak Kadindes ya? Setelah itu exit testnya dilaksanakan dengan PCR atau antigen. Yang ketiga adalah kontak erat. Ini khusus kontak erat apabila kita menemukan kasus konfirmasi tadi 15 orang, tapi susah menjadi 15 orang. 5, 6, 7, 8 itu susah. Dari 6 itu biasanya susah. Loh, saya nggak apa-apa kok, saya nggak merasa ini harus ada komunikasi yang baik. Jadi harus ada bagaimana kita strategi komunikasi kepada mereka. Babinsa, Babinkamtibmas termasuk bidang desa. Kepala Puskesmas untuk bisa membujuk mereka karena mereka tidak merasa bahwa dia adalah mungkin membawa penyakit. Panglima TNI dan Kapolri juga menyerahkan bantuan kepada pemerintah Kalsel berupa 50 unit oksigen konsentrator dan sejumlah pelengkap alat pelindung diri atau APD. Dari Banjarbaru, Muhammad Lutfi Daran dan Aryadi Sukma melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Faya Putri beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.